Bapak Ibu sekalian, remaja sekalian, percaya pada Tuhan Yesus? Percaya. Percaya? Percaya. Percaya? Itu bukti kalian kemarin menyerahkan diri, itu berarti kalian percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yakin? Yakin? Yakin. Im? Yakin? Yakin. Yakin? Gil? Angel? Yakin. Yakin? 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 Will? Yakin. Olah. Olah bingung olah. Andi. Puji nama Tuhan sekalian. Malam hari ini, luar biasa yang panasnya minta ampun kayak dioper. Puji nama Tuhan sekalian. Hari ini kita belajar sama-sama tentang percaya. Kalau anak-anak remaja kemarin menyerahkan kehidupannya lima perwira Allah menyerahkan hidupnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. 5 gadis bijak. 5 gadis bijak. Gadisnya cuma 2. Itu luar biasa mengambil keputusan yang tepat. Tapi malam hari ini kita mau lihat seberapa kita percaya pada Tuhan Yesus. Itu pertanyaan Bapak sekalian. Dikatakan, tanyain, percaya Tuhan Yesus Mbak Novi? Percaya. Kalau suaminya ibu itu nanya Pak Edi ya, masih ingat ya? Pak Edi ya? Pak Edi percaya Tuhan Yesus? Percaya. Pak Budi? Percaya Pak? Always. Pasti Pak? Oh yes. Bu Faim? Wah luar biasa. Pak Andi? Percaya. Wah luar biasa. Mas Aditya? Percaya. Wah dahsyat. Tambah batur ya. Kita mau buktikan seberapa kita percaya kepada Tuhan Yesus malam hari ini. Gembalanya percaya enggak? Percaya nggak Pak? Harus ditanya kan? Nggak usah tanya, saya dipukul sama gitar ya Pak Bapak sekalian. Malam hari ini kita mau bicara sama-sama tentang apa itu percaya Bapak sekalian. Kalau tadi katakan percaya, wah saking sangat percaya 45 gitu. Malam hari ini saya mau coba cek seberapa besar rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jangan mulai ragu Bapak sekalian ya. Percaya yes, tapi saya mau cek, dan itu saya cek dalam diri saya seberapa besar rasa percaya kita, berserah kita kepada Tuhan kita. Nanti saya dibilangin sesat kalau kita tidak bisa firman Tuhan ya. Baca dulu, tidak dibilang sesat Bapak sekalian. Kalau diberi dulu bilang gitu. Kalau baca Alkitab, sesat banyak, nggak ada Alkitabnya gitu. Yuk kita baca sama-sama. Buka Al-HP kita. Kan tidak rusak-rusak dong? Alkitab. Oh, Alkitab. Tab ya, Alkitab ya. Markus pasal 9. Yang belum katakan haleluya. Udah semua berarti. Yang sudah katakan amin. Markus pasal 9 ayat 23 dan 24. Udah ketemu semuanya? Haleluya. Amin. 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 Kita mau buktikan, kita mau cek diri kita seberapa besar rasa percaya kita. Padahal Tuhan bilang iman sebesar biji sesawi aja mampu memindahkan gunung. Luar biasa kan? Sebiji sawi kecil banget. Malam hari ini baca sama-sama hitungan ketiga. Markus pasal 9 ayat 23 dan 24. Hitungan ketiga. 2, 3. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Wow, Bapak sekalian. Ini konteksnya orang apa? Atasnya, judulnya? Orang kerasukan setan. Betul? Coba cek, judulnya apa? Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Yang bisu. Ada seorang bapak datang ke Yesus, kerumunan banyak-banyak, dibilang anaknya kerasukan setan bahkan dari kecil. Kadang-kadang setan itu bawa ke tempat air yang dalam, kadang-kadang setan bawa ke tempat api. Kalau dibaca sebenarnya gitu kan, ceritanya gitu, dibawa ke api, bawa ke air, kadang-kadang guling-guling gitu. Orang kerasukan setan itu seperti itu Bapak sekalian. Kalau mau lihat ya orang main apa tuh, dungleng-dungleng itu, kadang-kadang makan beling, kadang-kadang makan seenaknya sendiri kan. Itu orang lagi kerasukan Bapak sekalian. Dan di sana dikatakan, katamu jika engkau dapat, betul Anda ragu kan? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berikutnya, segera ayah anak itu berteriak,
Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini. Bayangin, aku percaya Tuhan, tapi tolong aku yang tidak percaya ini. Tadi di awal saya katakan, Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus? Oh percaya, sangat-sangat luar biasa. Kalau nggak percaya, harus percaya. Wow, saya bangga, apalagi bawa gembala Pak Yesus kan. Kalau orang nggak percaya Tuhan Yesus, tidak mengalami perjumpaan dengan pribadi Tuhan Yesus, percaya kita bisa hilang setiap saat dengan imej dunia ini. Saya kemarin ngomong sama kaum muda, satu langkah engkau menyerahkan hidupmu buat Tuhan lewat baptisan air. Langkah berikutnya, jumpailah Tuhan secara pribadi. Itu yang akan membuat engkau kuat menghadapi segala sesuatu. Tahun 1800-an ada seorang akrobatik namanya Charles Blanden. Ini terkenal dengan orang yang kalau Budiana pasti kalau ingat ini pernah disampaikan oleh Pak Smonling. Ini dengan akrobatik yang luar biasa. Dia terkenal dengan yang namanya naik tali dari ujung ke ujung. Dari panjang dia naik tali dengan keseimbangannya, dia luar biasa, dia imbang sekali. Suatu hari dia terima tantangan untuk pentas tampil itu menyeberangi yang namanya air terjun Niagara. Itu air terjun yang sangat deras dan sangat tinggi sekali. Dari ujung ke ujung dibentangkan tali itu sekalian. Dia teriak, dia tanya, saudara percaya saya mampu menyeberang dari arah sini ke sana? Semua tepuk tangan, wah aku percaya Charles, engkau bisa, kamu bisa, pasti kamu bisa karena kamu hebat gitu. Dia jalan, kayak wayang itu kan, berhasil, wah tepuk tangan, wah luar biasa, engkau sanggup Charles. Untuk baliknya lagi dia tanya sekarang, Bapak Ibu saudara sekalian yang lihat saya, percaya saya bisa balik ke titik itu? Mereka semua, wah kami percaya pasti kamu bisa gitu. Dia tanya, kalau kalian percaya, siapa yang mau ikut dengan saya menyeberangi tali ini dari ujung A ke ujung B lagi? Semua sunyi kayak seperti ini, sepi sekali. Karena ada suara kipasnya Pak Pasar itu, hanya sepoi-sepoi basah gitu, tidur dabuk. Mulai nggak ada yang tanya, nggak ada yang respon, nggak ada yang berani. Wah, lo saya nih, kalian percaya nggak? Percaya. Tapi kalau suruh ikut kamu, enggak gitu. Enggak yakin tuh. Dia bawa gerobak, kamu ikut aku. Enggak ada yang berani apa sekalian. Tawarkan, kalian percaya? Saya sanggup nyebrang? Percaya. Siapa yang mau ikut gitu? Enggak ada yang mau, bisa enggak ada yang mau. Dan akhirnya ada seorang anak tampil, dia bilang, saya percaya Pak, saya mau ikut Bapak. Nah itu digendong dan mereka berdua nyebrang dari TA ke TB. Weh, berhasil. Novi mulai kaget. Gitu Novi mulai kaget sampai ke TB. Wah, tepuk tangan. Wah, rame. Wah, hebat, Anda hebat. Tanya usul, tanyain, kamu siapa? Anak kamu berani sekali. Dia bapak saya. Bagaimana dengan kita, Bos sekali? Kita percaya Tuhan itu Bapak kita, amin. Amin. Tapi seringkali kita bersikap seperti orang banyak ini. Aku percaya Tuhan, kamu sanggup mengangkat masalahku. Aku percaya Tuhan, engkau sanggup menyelesaikan masalahku, mengangkat kepedihanku, engkau sanggup mencukupkan kebutuhanku. Tetapi Tuhan, ketika Tuhan tawarkan, kamu percaya? Ayo ikut aku. Enggak Tuhan, terjal banget itu. Ingat video yang dikirim Budiana? Ketika digeret tangan Tuhan, nyebrang gini, tangannya pisah gini, nggak mau lagi, masuk lagi. Bukankah kita seperti ini? Seringkali kita bilang, aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tetapi ketika kita dibilang, kamu ikut aku Yogi, engkau sih Tuhan, iki deg-degan. Hei Mas Aditya, aku jamin masa depanmu. Engkau Tuhan, kenapa Tuhan? Aku cuma ngenentuk loh Tuhan.
Seberapa rasa percaya kita malam hari ini? Cek. Kita seringkali teriak, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Sama kayak saya, Tuhan. Aku percaya Engkau sanggup Tuhan. Tapi ketika saya menghadapi badai itu, bilang Tuhan, tenanan enggak Tuhan ya? Bener enggak tuh Tuhan? Kalau Bapak Ibu sekalian pernah lihat, pernah baca ilustrasi sepasang tapak kaki yang berjalan di atas terjalnya karang itu, ketika hal yang paling menyakitkan, percayalah bahwa Yesus itu sedang menggendongmu. Amin. Amin. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang Immanuel, yang tak pernah meninggalkan kita. Bukankah kita seperti orang tua anak yang kerasukan setan ini? Aku percaya Tuhan, tolong aku orang yang kurang percaya ini. Dulu waktu saya sendirian, saya lihat Binda, saya bilang, Tuhan sanggup gak Tuhan saya gedein Binda? Ketika itu dia mau ujian, saya belum punya aktenya dia sekali. Saya bingung Tuhan, ini semua jalan buntu. Saya sama Pak Joko Gembala saya pergi sampai ke panti asuhan untuk minta tempasan, kita bilang tidak bisa, ini biasanya harus diatasnamakan anak alam, berarti anak tanpa orang tua. Iki piye besok kalau dia jadi pegawai negeri akan tambah sulit ya bilang. Tuhan aku mampu nggak Tuhan, saya diem, mending kalau diem di depan gereja. Saya bener diem di depan gereja, tetapi sampingnya kamar mandi ya bos kalian, kayak penunggu toilet. Saya diam, bisa saya bilang, Tuhan, aku wis pasrah, aku udah bisa ini, saya bilang. Saya sendirian, laki-laki, gedein anak cewek. Saya bingung, besok kalau dia datang bilang, piye kalau dia enggak, aku udah ngerti Tuhan, ya bilang. Saya pusing dengan sebenarnya, itu apalagi habis kontrak kebobolan, habis semuanya habis, saya bingung, Tuhan, gedek Winda pakai apa, saya bilang. Ketika saya suntuk, saya pergi ke Kucingan, saya malam-malam itu saya duduk di Kucingan, saya bilang Tuhan kipi ini. Tiba-tiba orang yang tidak percaya Tuhan dia bilang, Mas Yogi kenapa kamu muram? Biasanya kamu cengah-cengir. Aku lagi mikir aktenya anak biasanya. Tepat di hari ulang tahunnya dia dapat akte sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Dan itu pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Orang tidak percaya dia uruskan semuanya. Jangan Mas Yogi, tolong temuin mantan istrimu, hanya minta tanda tangan. Saya nunggu mantan istri saya itu lamanya minta ampun Bapak sekalian, dan ketemu hanya 2 detik. Tanda tangan saya bilang itu. Tanda tangan, saya pergi. Dan dia punya. Itu pertolongan Tuhan. Bukankah saya sama seperti ini? Tolong aku Tuhan, orang yang kurang percaya ini. Seberapa sering kita bilang percaya cuma maaf, pemanis bibir. Tapi dalam tindakan kita mesti berusaha sendiri. Kalau Anda yang bisa renang, kapan Anda akan menolong orang yang tenggelam? Karena kontes. Belum pernah lihat ya? Yang pernah berenang Pak Pasaribu, kalau kapan Pak Pasaribu akan tolong orang itu kalau dia tenggelam? Gimana? Kalau Pak Pasaribu lihat orang tenggelam, akan menolong orang itu ketika apa? Ketika dia udah mau butuh bantuan. Betul. Kalau orang itu masih begini, nyampluk, ada yang indah, ada emas, ada uang numpuk, ada mobil mewah. Dia punya kamar, 100 kamar. Lantainya 4, lantai 4 petak ya, 4 lantai ke atas itu. Kaya sekali. Suatu hari dia bilang sama penjaganya, bilang gini, penjaga, karena lantai 4 itu milik kepunyaanku, harta sana, kamar nomor 75 sampai 25, kamu tak pasrai hanya kamar nomor 1 di pada dasar sampai 1 sampai 25. Oh iya Pak, malam hari itu sekali. Mereka ketika tidur semuanya, rumah kebobolan, kemalingan. Wah, itu yang kemalingan kamar nomor 55. Wah, marah dia. Buat apa penjaga? Mau tak bayar mahal-mahal? Rumahku masih kemalingan. Loh, bukankah Bapak hanya menyerahkan kunci kepada saya yang saya jaga nomor 1 sampai 25? Apa salah saya? Oh iya, sekarang tak naikkan.
jaga kamarku dari nomor 1 sampai nomor yang ke-50. Wah, dijaga jalan. Malam hari berikutnya malam tiba lagi, kebobolan lagi ya bosan. Kali ini kamar 75. Wah, dia marah-marah. Weh penjaga, kenapa kebobolan lagi? Bahkan pencurinya lewat jendela samping. Bukankah Bapak menyerahkan hanya kamar 1 sampai 50 bulan puasa saya? Iya. Hari berikutnya kebobolan lagi. Sampai akhirnya ke lantai 4 dia bilang gini, penjaga, ini harta paling megah yang saya miliki. Lantai nomor 4, segala harta saya di situ. Saya tinggal di situ. Engkau tak pasrai nomor 1 sampai nomor 75. Tapi nomor 76 sampai 100 dalam puasa. Bahkan kamar nomor 100 itu tidak seorang pun boleh masuk kecuali aku. Wah, penjaga itu kontrol semuanya, aman, CCTV dipasang, aman semua. Tetapi malam hari itu juga pencuri datang lagi ya saya. Bahkan masuk ke kamar bos itu, mereka berkelahi, bakbuk, teriak-teriak, bisa tolong saya. Tapi penjaga itu hanya berdiri di muka pintu, tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi harinya dia keluar, babak belur dan gini, penjaga engkau kurang ajar ya. Tak bayar mahal-mahal, aku babak belur teriak-teriak. Tetapi engkau tidak datang menolong, tak pecat kamu. Tunggu Bapak. Bukankah Bapak hanya memasrahkan kunci nomor 1 sampai nomor sekian kepada saya? Tetapi nomor ini Bapak sendiri yang pegang kuncinya. Saya ketika Bapak teriak-teriak, saya ada di depan kamar Bapak. Tetapi saya tidak dapat berbuat apa-apa karena kunci dan keamanan ada dalam Bapak. Kisah ini menggambarkan apa sekarang? Bukankah seringkali kita memetak-metakkan hidup kita? Kita percaya, kita berserah kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang, ini loh, kita sedih. Tuhan, ini kesedihanmu milik Engkau Tuhan. Tuhan, aku berduka cita, ibuku meninggal, ini milik Engkau Tuhan. Ketika Sultan datang, ini milik Engkau Tuhan. Tetapi ketika kita mojok dan lihat film porno, Tuhan Engkau tidak ada. Ketika kita mojok melakukan pelanggaran, dia bilang, Tuhan ini wilayahku, bukan wilayahmu. Betul? Kita sedang memetak-metakkan Tuhan. Bahkan ketika kita babak belur, Tuhan itu Allah yang sopan. Bahkan dilambangkan di Petrus bilang, aku mengetuk-ngetuk di depan pintu, menunggu engkau bukakan. Bukankah dia Tuhan yang sopan? Bukan seperti iblis yang datang lewat samping, lewat kanan? Kalau kita ingat khotbah Bapak Gembala kemarin hari Minggu, kalau kita membuka celah sedikit pun, akan ada panah-panah iblis itu. Panah itu mungkin lewat anak-anak kita, mungkin lewat istri atau suami kita, lewat tetangga kita. Bukankah kita sering bilang, aku percaya Tuhan, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi Tuhan, tentang pekerjaanku, ya aku milih diri Tuhan. Tentang masa depanku, yo dalam kendaliku Tuhan. Aku masih suka lihat film porno, dalam kendaliku Tuhan. Jangan ikut campur. Betul? Aku masih sering nyontek Tuhan. Dalam kendaliku Tuhan tidak ikut campur. Berapa sering kita seperti itu? Bilang berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan ambil alih kehidupan kita, kita memeta-metakan. Kamar nomor 1 ini Tuhan, jangan. Ini privasi saya Tuhan. Ini saya masih sering lihat film porno Tuhan. Jangan Tuhan ya. Saya masih sering berbohong sama orang tua saya Tuhan. Jangan Tuhan, jangan masuk sini. Aku masih sering nyontek Tuhan. Itu bukti kita percaya loh saudara. Bukankah itu cuma hanya percaya di bibir saja? Bukankah percaya itu berserah penuh kepada Tuhan saudara? Tapi kenyataan hidup kita sering memeta-metakan apa yang rasa percaya kita. Ketika kita sedih, kita kehilangan, kita pasrahkan ke Tuhan. Tapi ketika kita senang, kita lupa sama Tuhan. Seperti orang kaya ini, dia dihajar babak belur sama pencuri itu. Sama kayak kita, ketika kita nggak buka semuanya untuk Tuhan, ketika kita harus mulai hancur, bakbuk, Tuhan tolong aku yang kurang percaya ini Tuhan. Sudah baru teriak sama Tuhan.
Betul Bapak saya pribadi. Ketika Tuhan tolong itu orang renang itu, ketika dia udah mulai kelepek-kelepek, mulai lemes. Apa kita nunggu lemes? Izinkan Tuhan untuk tolong kita. Bapak belum Bapak, sakit Bapak. Sakitnya tuh di sini ya saya, bukan di sana. Di sini sakit. Kita seringkali memeta-metakan, Tuhan ini wilayahmu, Tuhan ini wilayahmu. Tetapi ketika aku nyontek, ketika aku berbuat dosa, ketika aku melanggar perintah Tuhan, itu bukan wilayahmu Tuhan. Tapi setelah dibabuk berkata teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong, wes ora kuat urip ini Tuhan, lebih baik mati Tuhan. Enak men. Tapi kita sedih Tuhan. Bagaimana rasa percaya kita malam hari ini? Jangan pernah kita katakan Tuhan membatasi hidup kita. Remek kita sudah. Biarkan Tuhan beracara dan berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Itu gampang diucapkan sekalian, gampang dinyanyikan, tapi sulit dilakukan. Termasuk saya misalnya. Firman itu seperti pedang bermata dua, gebuk sana, gebuk sini. Apa dampak orang yang percaya kepada Tuhan ini sekalian? Ini sekarang masa banyak kan. Katanya Agil, Pak jangan lama-lama, Pak. Ya, dampak kita percaya sekalian. Tadi gambar orang percaya. Yang pertama, dampak orang percaya, hidup akan terasa nyaman. Amin. Kalau kita percaya sepenuhnya pada Tuhan, hidup kita akan damai. Amin. Amin. Ingat kisah Tuhan Yesus tidur di burutan kapal, di perahu? Ya. Itu karena dia memiliki yang namanya rasa percaya, sehingga damai itu muncul dalam kehidupannya. Air ini itu dari dalamnya keluar. Dia percaya pada Bapaknya, dia tidak akan meninggal, dia tidak akan mati gara-gara tenggelam Bapak sekalian. Makanya ketika ombak datang, dia tetap tidurnya nyaman gitu. Seringkali istri saya bilang, wah, iso menturu wae sih. Iso ngene lho bener. Aduh, berisik kamu tidur, bebek tidur saya bilang. Kata istri saya bilang, kalau tidur kayak orang mati sekalian. Tidak mikir apa-apa saya. Mau diapa-apain ya diem, tidur gitu. Tapi hari-hari ini saya kurang tidur sekalian. Jam 2:30 saya bangun, jam 4 saya bangun, setengah 3 Tuhan, mau ada apa sih Tuhan? Saya mau belajar sampai Samuel bilang, Tuhan katakan mau ngapain gitu kan pagi-pagi. Sampai Pak Gembala bilang, udah bangun toh Mas? Ya tadi Pak, saya nggak tidur ada jam 3 sampai jam 5. Kadang-kadang saya berterus dengan Pak Budi, Pak, aku pura-pura berangkat dulu Pak, rumah tidur lagi, baru jam 10 berangkat, ambil absen tidur lagi. Dampak dari orang percaya, kadang-kadang berserah kepada Tuhan, kita akan memiliki yang namanya damai sejahtera. Amin. Contoh agung itu Tuhan Yesus, dia percaya pada Bapaknya, makanya dia memiliki damai sejahtera. Bagaimana dengan hidup saya dan hidup saya? Milikilah, berserahlah, percaya kepada Tuhan, maka damai itu akan muncul. Enak. Beberapa minggu yang lalu, HP saya hilang habis sekali. Jatuh lagi habis ini. Saya pakai jaket, kita kancing dari toko, kita kancing, lupa. Slide-nya lupa kancing kan, jatuh. Saya bilang, hilang habis kemudian. Saya datang ke Majasam, saya pulang lagi ke Dampia karena saya dari toko Dampia. Bu Haji, saya minta tolong dibagi HP saya. Oh Mas Yuki masih aktif gitu. Sama Slash Gersik juga bilang, Mas aktif Om Yuki aktif. Telepon masuk. Hari itu saya nggak bingung HP saya hilang nasib bilang gitu. Tiba-tiba masuk belum, diangkat cewek gitu. Kenapa Pak? Loh, Mbak ini HP saya gitu. Maksud sih Pak? Iya ini HP saya, cek nomor saya gitu. Loh saya nemu Pak di meja saya. Iya saya tahu Mbak itu Mbak nemu saya itu HP saya. Oh, dia ketawa-ketawa gitu. Ini Mbak Ica saya bilang gitu. Ternyata memang itu pemilik toko. Saya bilang, loh Mbak kok saya kata Mbak Ica no? HP-mu jatuh di depan kok ketemu oleh orang lain. Nah gitu kan HP-nya masuk tuh Mbak. Saya waktu itu udah usah kusur, HP-ku hilang dia.
tidak begitu bingung dengan HP hilang gitu. Meskipun nanti hari bingung karena kerjaan harus pakai HP ya. Saya bilang, Tuhan, kalau masih milikku pasti akan kembali kok. Milikilah rasa percaya itu, biar damai Allah itu tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Enak loh, orang damai itu mau makan ya enak, makan sama sambal enak, tidur makler gitu enak. Nggak mikir lagi Tuhan, kok hilang Tuhan, kayak hilang ke Tuhan. Anakku belum balik Tuhan, padahal motorku udah coba Tuhan, kok hilang piye? Tapi kalau orang damai, orang sampai Tuhan, oh Tuhan penjagaanku sempurna. Amin. Malaikat berkemah sekelilingku Tuhan. Milikilah rasa percaya itu agar damai Allah itu turun atas kehidupan kita. Yang kedua, orang yang damai, orang yang percaya itu akan yang namanya melihat kuasa Allah. Betul? Bukankah kisah tadi ketika dia percaya Tuhan, tolong aku Tuhan, orang yang kurang percaya ini, dia melihat kuasa Allah, anaknya sembuh. Amin. Berapa sering kita percaya, kita ngalamin ujian Tuhan? Banyak kan? Makanya ingat peristiwa di mana Tuhan tolong kita. Itu yang akan membuat kita kuat sekali. Saya pernah bilang sama istri saya begini, temanku dulu pelayanan luar biasa, gini, tetapi sekarang dia murtad. Saya bilang, orang itu tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya bilang gitu. Kalau orang itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tidak akan murtad. Saya bilang gitu. Apapun goncangannya, dia tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Tapi kalau dia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, lambat laun ketika ada tawaran lebih mewah, bisa pergi tinggalkan Tuhan. Dan bahkan jabatan-jabatan itu tidak asing udah. Kamu mau nggak tinggalkan Tuhan? Naik pangkat, naik itu banyak sekali. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita akan lihat namanya kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat banyaknya mujizat Tuhan. Serahkan hidupmu dan hidupku pada Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Allah itu. Amin. Amin. Yang terakhir, yang yang gila ya, beroleh hidup yang kekal sekalian. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada apa? Aman. Percaya juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak makanan, tempat tinggal. Ini kalian. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Beroleh hidup yang kekal. Kalau kita tidak percaya, kita keluar dari jalannya Tuhan, seperti yang pernah Mas Adit lakukan, tidak akan pernah beroleh hidup yang kekal. Kalau orang tidak percaya, tinggalkan Kristus, dia akan binasa selama-lamanya. Tapi kalau kita percaya, kita akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati.